Halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Megatama Group. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang gimana caranya menentukan margin dari sebuah proyek dalam sebuah bisnis konveksi tas. Yang pertama, ini adalah hal penting, kita harus menanyakan dulu berapa sih target dari retail price yang diinginkan dari sebuah brand tersebut, ya. Jadi kita harus tanya target dia akan jual itu berapa. Nah, setelah itu, ketika kita udah mengetahui target dia jual berapa, lalu kita harus menentukan material apa yang cocok sesuai dengan target price dia. Apakah dia menjual dengan harga yang murah, middle, atau juga premium. Nah, itu harus disesuaikan dengan bahannya, ya. Apakah menggunakan bahan sintetik atau kulit. Sintetik pun memiliki kualitas yang berbeda-beda, ya. Bahan juga kulit pun juga memiliki kualitas yang berbeda-beda, ada yang lokal, ada yang impor. Itu dulu kita harus tanyakan apakah keinginan dia seperti apa, target quality-nya juga, ya, dan juga target jual retailnya. Lalu setelah itu ada 3 faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama dari segi quantity, ya. Jadi semakin tinggi quantity akan semakin murah, semakin rendah semakin mahal, ya. Biasanya kita mematok dengan margin sekitar 70-150%, ya. Nanti bisa disesuaikan, ya. Kalau misalnya memang kuantitinya rendah, ya memang kuantitinya minimum, ya mungkin bisa dipatok sekitar 100% atau 110%. Nah, tergantung dari bagaimana kalian negosiasi, ya. Lalu yang berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah dari segi material, ya. Dibedain antara sintetik dan juga kulit asli, ya. Biasanya kalau untuk sintetik itu lebih sedikit marginnya, ya, karena resikonya juga lebih sedikit. Misalnya kalau untuk kulit sintetik itu seperti tadi antara 70-150%, ya, tergantung dengan kuantitinya. Lalu kalau misalnya untuk kulit asli itu biasanya teman-teman bisa ngambil antara 200-300%, karena memang kulit ini resikonya jauh lebih tinggi daripada kulit sintetis, karena banyak bagian-bagian dari kulit ini yang akan terbuang gitu. Seperti misalnya ketika menggunakan kulit sapi, bagian-bagian dari pinggir-pinggirnya, ketiaknya dari kulit sapi tersebut itu tidak akan kita bisa pakai karena banyak kerutan-kerutan yang tidak memungkinkan gitu loh. Jadi memang untuk kulit biasanya akan mengambil margin lebih tinggi. Mungkin terdengarnya memang tinggi gitu loh, tetapi nanti di akhir saya akan jelaskan kenapa alasannya kita harus mengambil margin seperti itu gitu loh. Kita lanjutkan lagi. Lalu yang ketiga adalah barang promosi, ya. Untuk barang promosi ini biasanya memang barang tersebut tidak dijual lagi, ya. Jadi memang untuk keperluan acara event dari perusahaan. Nah, itu biasanya marginnya karena persaingannya juga cukup tinggi, ya, dan juga kuantitinya besar, biasanya marginnya itu kita tidak bisa mengambil terlalu tinggi, ya. Margin bisa kita ambil antara 50, bagus-bagus bisa sampai 80%, ya. Tergantung memang dengan perusahaan tersebut, budget perusahaan tersebut, ya. Biasanya kita juga tetap harus menanyakan gitu loh, seperti apa budget dari perusahaan tersebut ketika dia mau membuat sebuah merchandise, misalnya pouch atau dompet, card holder atau apapun itu bisa kita tanyakan dan juga disesuaikan material yang memang cocok dengan barang promosi tersebut. Dari semua margin yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin memang terdengar cukup tinggi gitu loh bagi kalangan klien. Akan tetapi di sini kita sebagai konveksi atau manufacturer banyak resiko yang harus kita tanggung, ya. Banyak resiko yang kita tanggung, seperti misalnya resiko reject dari material, ya. Jadi ketika kita membeli material datang itu kita cek, ya, kita cek. Nah, itu biasanya memang ada dari kulitnya tersebut yang biasanya memang reject dari pabrik, ya. Dan juga misalnya kulit juga banyak memang bagian-bagian yang harus kita buang, yang tidak bisa kita gunakan gitu loh. Jadi itu yang pertama, resiko yang pertama. Lalu yang kedua adalah resiko ketika pengerjaan. Nah, ini juga cukup tinggi reject rate-nya, dan ini harus kita memang pertimbangkan, harus dimasukkan memang ke dalam biaya, ya, karena dalam pekerjaan itu biasanya memang ada reject dari part-part tertentu, ya, yang tidak bisa dilanjutkan. Lalu reject pada saat QC, misalnya terjadi
kelebihan lem yang digunakan oleh para pekerjanya, sehingga ketika dia ditarik kulitnya terkelupas dan macam-macam lain sebagainya. Ada yang terkena noda dan lain sebagainya yang tidak bisa memang yang masalah tersebut timbul akibat masalah teknis dalam bekerja. Yang keempat adalah reject ketika penyimpanan. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan ya. Misalnya barang itu tertumpuk, akhirnya penyok dan lain sebagainya, dan juga ketika stuffing ya, ketika kita dipindahkan. Nah, itu juga banyak sekali faktor-faktor human error yang bisa terjadi akibat hal tersebut. Yang terakhir adalah reject akibat pengiriman. Nah, ini juga terkadang suka terjadi, makanya kami sarankan yang memang menggunakan ekspedisi yang memang profesional, yang sudah kita kerjasama cukup lama, sehingga memang terjadi kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara manufacturer, pihak ekspedisi, dan juga pihak customer. Karena di pengiriman ini juga banyak sekali faktor ya, bisa jadi ketika barang itu dipindahkan, bisa jadi ketika barang itu di packing, kepencet apa segala macam. Nah, itu memang pada akhirnya meskipun kesalahan itu terjadi bukan karena pihak manufacturer, tetapi terjadi karena pihak ekspedisi, tapi tetap kita yang nanti akan harus mengganti barang tersebut, karena memang ekspedisi tidak akan bisa mengganti barang tersebut. Mereka hanya kurir jasa ya, yang memang tidak memiliki tanggung jawab kepada hal tersebut ya. Karena memang tanggung jawab kita adalah harus mengirim secara utuh, secara lengkap, dan secara baik kepada klien kita. Nah, dari semua resiko tersebut, itulah yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus mengambil margin yang cukup tinggi, supaya ya ketika kita mengerjakan sebuah project, kita tidak mengalami kerugian. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.